Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan selanjutnya pada mata kuliah jaringan komputer. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi jaringan komputer. Nah, ini saudara bisa melihat definisinya melalui pengertian menurut para ahli, yaitu di sini Abdul Qadir menyatakan bahwa jaringan komputer ialah suatu hubungan dua buah simpul, umumnya berupa komputer atau lebih, yang tujuan utamanya yaitu untuk melakukan pertukaran data. Nah, di bawah ini ada sebuah gambar dalam bentuk ini seperti gambar jaringan gitu ya. Nah, jaringan yang di bawah ini merupakan sebuah gambaran jaringan LAN yang terhubung terhadap satu server dan klien-kliennya gitu. Nah, antar klien di sini, dia untuk menghubungkan ke server ini ada namanya sebagai hub gitu. Nah, ini untuk bagian dasar dari definisi jaringan komputer ini dulu. Nah, selanjutnya di sini sebuah jaringan komputer dapat disimpulkan sebagai sistem penghubung gitu. Nah, komponen-komponen dari jaringan komputer ini yang pertama di sini ada end device, intermediate device, network media. Nah, dari bagian ini nanti akan saya jelaskan apa-apa aja ini dari bagian ini, apa itu end device, intermediary device, selanjutnya network media. Nah, di sini pengertian-pengertiannya tadi, ini bisa saudara ambil kesimpulannya. End device di sini atau dikenal dengan istilah host. Host di sini merupakan perangkat yang digunakan komputer untuk eh, untuk informasinya gitu, atau asal penyedia informasi asal pesannya tadi, atau di mana pesan atau informasi itu diterima. Data informasi dari host mengalir melalui jaringan dan tiba-tiba host tujuan gitu kan. Nah, selanjutnya di sini saudara bisa membaca juga perangkat perantara di sini, apa pengertian-pengertiannya. Nah, di sini tugas minggu kemarin saudara udah mengerjakan, kita review hari ini tugasnya tadi. Nah, dari bagian pertama di sini, nah di sini ada gambar-gambar dari jenis komponen jaringan. Yang pertama ada end device, intermediary device, selanjutnya network media. Nah, di sini end device di sini ini adalah perangkatnya tadi. Apa aja perangkat-perangkat yang kita gunakan? Misalnya komputer berbasis desktop, laptop gitu kan, printer gitu, IP phone, wireless tablet ataupun di sini telepresence gitu, endpoint. Nah, sedangkan intermediary device di sini ada wireless, fungsi yang di sini untuk menghubungkan tadi. Nah, seperti wireless, terus ada router gitu kan. Nah, sedangkan network media di sini merupakan jaringannya. Jaringannya ada LAN, WAN ataupun wireless media. Kalau LAN media berarti kita masih menggunakan kabel gitu, kabel LAN. Nah, di dalam kabel LAN itu nantinya ada lagi namanya alatnya nanti. Di dalam kabel LAN itu apa aja pembagiannya untuk menghubungkan kabel LAN. Contohnya misalnya untuk menghubungkan antar satu komputer ke komputer lain kita menggunakan kabel LAN, berarti kepalanya itu kita menggunakan RG, ada namanya RG45 yang biasa digunakan untuk menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain. Nah, sedangkan WAN di sini berarti kan udah berbasis internasional ini kan, WAN ini. World Area Network gitu. Berarti udah mendunia. Sedangkan wireless ini untuk jarak atau jangka dekat gitu. Seperti WiFi gitu kan. Nah, di sini end device, di sini ada beberapa contoh dari end device. Nah, komputer, workstation, laptop, web server, bisa saudara baca di sini. Selanjutnya di sini, nah ini intermediary device atau perangkat perantara. Berarti perangkat perantara fungsinya untuk mengirimkan sinyal data seperti yang kita gunakan WiFi tadi gitu. Nah, selanjutnya bisa saudara lihat di sini. Nah, network media atau media jaringan. Nah, di sini media jaringan ini ada terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama metal wires within cable. Berarti di sini menggunakan kabel. Itu maksudnya description di sini use electrical impulse. Nah, ini contohnya tadi. Nah, contoh dari kabel LAN tadi. Nah, ini serat-serat dalamnya gitu. Sedangkan glass of plastic fiber ini merupakan fiber optik. Nah, fiber optik yang kabel fiber optik tersebut itu berisikan kaca-kaca. Kaca-kaca itu seperti serpian kaca. Itu untuk mengirim
mengirim informasi atau data tersebut agar lebih cepat. Karena umumnya sekarang kita udah menggunakan fiber optik. Itu namanya dengan fiber optik. Nah, sedangkan wireless transmisi di sini berarti ini untuk transmisi jaringannya tadi kita menggunakan seperti WiFi gitu. Nah, media-media jaringan ini jenis-jenis dari kabel-kabel. Yang pertama ada Silk Twist Pair Cable, Silk Twist Pair Cable, ada coaxial kabel. Selanjutnya copper media safety. Selanjutnya karakteristik dari kabel tembaga. Nah, ini karakteristiknya karena di dalam kabel tersebut pasti ada kekurangan dan kelebihannya tadi. Contohnya, misalnya kalau kabel tembaga itu mungkin pengiriman datanya agak lebih lambat dibandingkan dengan penggunaan fiber optik gitu. Nah, jadi ini contoh-contohnya tadi ada kabel UTP, konektor UTP. Nah, konektor UTP inilah yang dinamakan dengan RG45 gitu. Nah, selanjutnya sini bisa saudara lihat atau bisa saudara baca. Nah, di sini merupakan dari kabel rollover gitu. Kabel rollover. Kabel rollover ini digunakan untuk konverter atau untuk memecahkan arus atau sinyalnya tadi, menghubungkan switch manajemen kabel ke PC dan PC router. Nah, ini contohnya. Di sini ada bandwidth-nya. Bandwidth ini untuk kecepatannya tadi, kecepatan pengiriman datanya tadi. Nah, ada kabel namanya fiber optik. Nah, di sini bisa saudara lihat juga. Oke, ini nggak perlu saya jelaskan ya, nggak perlu saya jelaskan. Nah, di sini wireless memiliki kelebihan. Nah, wireless di sini ini fungsinya semuanya untuk membandingkan antara kecepatan datanya tadi. Nah, gitu. Ada yang 802, ini tipe-tipe wirelessnya tadi ya. Nah, ini jenis-jenis jaringan komputer. Nah, ini ada berdasarkan ukuran, misalnya small home, SOHO. Selanjutnya, ini bisa digunakan untuk di office contohnya kalau SOHO ini untuk kantor. Ini medium large, ini worldwide. Nah, worldwide ini berarti udah mendunia yang saya katakan tadi. Udah mendunia berarti udah internasional. Nah, kalau berdasarkan media jangkauannya, nah ini yang untuk kabel LAN. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menjangkau area geografis yang kecil. Contoh digunakan dalam LAN ini seperti apa misalnya? Nah, contohnya itu seperti di pada labor-labor kita gitu kan. Selanjutnya di sini ada WAN. WAN adalah infrastruktur jaringan membentang area geografis yang luas. Nah, ini bisa antar kota gitu digunakan. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti kita gunakan untuk kalau di kota-kota besar itu ada nama Smart City. Nah, dalam Smart City misalnya ada sebuah tempat gitu kan. Nah, kita bisa langsung terkoneksi terhadap jaringan yang ada pada tempat tersebut. Itu bisa dinamakan dengan WAN atau Wide Area Network gitu. Nah, ini perbedaannya antara LAN dan WAN. Saudara bisa lihat perbedaannya. Di sini ada internet, internet dan extranet. Nah, untuk ke bab 2-nya nanti kita masuk ke minggu besok ya. Minggu selanjutnya. Nah, jadi fungsi dari JARCOM atau jaringan komputer ini yang pertama kalau di bagian softwarenya itu untuk menentukan kecepatan jaringan kita bisa mengatur kecepatan jaringannya bisa, tapi kalau untuk bagian ke hardware-nya, ke perangkatnya itu kerjaan kita itu sebagai ahli atau teknisi dalam pemasangan sebuah jaringan. Contohnya untuk pemasangan kabel jaringan-jaringan pada LAN tadi. Apakah itu untuk office, apakah itu untuk sekolah gitu kan. Nah, jadi yang bisa terkoneksi terhadap jarak-jarak yang dekat pertukaran datanya gitu. Sedangkan untuk WAN itu udah eh, jaringan membentang area geografis yang luas seperti antar kota tadi gitu. Itu untuk WAN. Sedangkan kalau untuk perbandingannya, nah ini bisa saudara lihat perbandingannya. Nah, oke. Selanjutnya kalau untuk aplikasi penggunaan di dalam JARCOM ini, contohnya penggunaan kita itu bisa diimplementasikan terhadap pencari jaringan atau scan jaringan. Kita bisa menggunakan namanya apa namanya itu Linux gitu. Nah, bisa pakai Linux. Jadi fungsi Linux itu banyak. Kalau fungsi Linux. Jadi kalau seandainya waktu kita ada yang berlebih atau memang cukup waktu kita,
pembahasan kita udah selesai, nanti akan saya ajarkan bagaimana cara penggunaan Linux. Di dalam Linux itu nanti saudara bisa sebagai menjadi seorang hacker gitu kan. Nah, tujuannya tadi untuk apa gitu kan? Tujuannya untuk melihat atau memantau jaringan orang gitu. Nah, saudara itu bisa nanti kita kembangkan nanti kalau ada waktu yang bisa diluangkan nanti bisa saudara install juga Linux nanti. Atau saudara bisa juga baca-baca dari luar dulu apa itu Linux, bagaimana cara penggunaan. Mungkin sebagian besar kalau udah BP-BP yang udah agak senior mungkin umumnya gitu ya. Saudara pasti udah nggak asing lagi dengar namanya OS Linux. Kalau sekarang kan kita umumnya menggunakan OS dari Windows gitu. Nah, jadi kalau Linux itu kita udah menggunakan command prompt nantinya. Nah, itu tergantung bagaimana kecepatan saudara untuk memahami apa aja alur-alurnya, bagaimana cara hubungkannya gitu kan. Nah, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Saudara bisa baca-baca slide-nya tadi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.